Nah, saat sadar, orang yang mengambilkan kacamatanya tadi ternyata menghilang begitu saja. Tiba-tiba teman-teman Hana datang dan mereka semua melanjutkan pencarian. Sedangkan si Aoki yang sedang mencari Mizuha tiba-tiba diserempet mobil hingga terjatuh dan jidatnya berdarah. Bukannya panik, si Aoki ini malah bangga karena luka di jidatnya mirip dengan luka Kai. Nah, setelah itu si Fushi tiba-tiba muncul karena merasakan rasa sakit Aoki. Di sana Fushi menyuruhnya untuk pulang karena adiknya mencemaskannya. Akan tetapi si Aoki malah nggak mau pulang karena masih ingin mencari Mizuha. Karena si Aoki kekeh nggak mau pulang dan ingin mencari Mizuha, akhirnya Fushi menenangkannya dan berjanji akan membawa Mizuha pulang. Di tempat lain, si Hana bertemu ibu Mizuha yang juga mencarinya. Dan tiba-tiba si Aoki dan kakek datang dan menawari Hana untuk mencari di dalam mobil saja karena cuaca tidak mendukung. Nah, di tempat lain, si Mizuha yang sedang membaca buku akhirnya kaget bukan main karena tiba-tiba ada sosok gelap yang muncul di hadapannya. Dan ternyata sosok itu adalah Fushi yang menggunakan wujud Pocoa atau adiknya Bon. Di sana Fushi mengaku sebagai sepupu Aoki dan diperintahkan Aoki untuk mencari Mizuha. Nah, setelah itu sang kakek muncul dan berkata kenapa Mizuha tidak bercerita kepada kakek kalau temannya datang. Kan kakek bisa buatkan es teh hangat. Karena sudah dijemput, akhirnya mau tak mau ya Mizuha ini memutuskan untuk pulang dan berpamitan kepada kakeknya. Nah, singkat cerita akhirnya bertemulah Mizuha dengan teman-temannya. Tak lama berselang, ibunya pun datang dan memarahi Mizuha karena pergi tanpa pamit. Mizuha menjawab kalau dia pergi ke rumah kakek. Mendengar itu, ibu Mizuha langsung menelpon polisi karena menyangka kalau sang kakek membawa Mizuha dengan paksa. Namun Mizuha menghentikannya karena ia pergi ke rumah kakek karena alasan kangen dengan kakek. Mendengar itu, sang ibu bertanya apa saja yang Mizuha lakukan di rumah kakek. Ia menjawab kalau kakek hanya memberinya sebuah buku. Dengan kecewa, sang ibu menyuruh Mizuha untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat ibunya sedih. Dan sebelum ibu pergi, si ibu berterima kasih karena teman-temannya telah membantu mencari Mizuha. Mizuha juga berkata kalau ia akan pindah dari kota ini. Mendengar perkataan Mizuha, teman-temannya kaget. Di sana si Hana langsung memeluk Mizuha dan berkata kalau ia akan menangis kalau Mizuha pergi. Mendengar hal itu, semua orang tercengang. Di sana si Hana berpesan kepada Mizuha, kalau ada sesuatu yang dipendam lebih baik katakan terus terang saja dan jangan menahan diri. Dan akhirnya Mizuha berkata kepada Hana kalau ia masih ingin tinggal di kota ini. Dan setelah mengatakan itu, Fushi merasakan aura kegembiraan dari diri Mizuha. Nah, di sekolah lagi-lagi Mizuha digibahin oleh teman-temannya kalau ia tuh kabur dari rumahnya selama 2 hari. Di sana, si Hana menyuruh Mizuha untuk memberanikan diri bercerita kepada sang ibu kalau ia itu tak mau pindah dari sini. Nah, di malam harinya saat Mizuha berendam, sang ibu dari balik pintu berkata kalau ia tak jadi pindah karena merasa Mizuha kabur dari rumah disebabkan tekanan dari perintah sang ibu. Di sana dengan ekspresi senang Mizuha berterima kasih kepada ibunya. Dan setelah mandi, ia menyadari kalau ikat rambut bulu pemberian Hana telah hilang. Dan saat bertanya kepada ibunya, sang ibu malah memberikan ikat rambut baru yang katanya ikat rambut favoritnya sejak masih SD. Nah, keesokan harinya di sekolah, Mizuha meminta maaf kepada Hana karena menghilangkan ikat rambut pemberiannya. Namun, Hana tak mempermasalahkannya dan malah bersyukur kalau Mizuha tak jadi pindah. Di sana Hana juga mengajaknya untuk pergi ke mall stasiun minggu ini untuk membeli sesuatu. Nah, singkat cerita akhirnya pergilah mereka berdua ke mall stasiun di hari libur. Di sana mereka bersenang-senang, berbelanja, membeli krepes dan lain sebagainya. Nah, saat makan krepes, pada awalnya Mizuha itu enjoy saja, namun tiba-tiba menangis tanpa sebab. Nah, setelah itu si Mizuha sampai di rumah dan disambut oleh ibunya. Si Mizuha ini langsung masuk kamar dan berkata dengan nada tidak senang kalau liburannya ini menyenangkan.
Nah, di kamar si Mizuha ini bergumam kalau dari kecil ia sudah bisa melakukan apapun dengan sempurna. Dan lama-kelamaan ia baru sadar kalau kelebihannya ini membuat teman-teman di sekitarnya membencinya karena merasa iri. Dan si Mizuha ini mempunyai sifat tak suka bergaul dengan orang di bawahnya atau orang yang tidak ia hormati. Dan Mizuha sadar kalau ia melakukan semua ini hanya untuk kebahagiaan sang ibu, bukan untuk kebahagiaannya. Sampai-sampai si Mizuha ini berencana untuk mengakhiri hidupnya di masa muda ini. Tetapi saat ini ia senang mempunyai sahabat seperti Hana dan kawan-kawan yang menerimanya meski dibenci banyak orang. Nah, terungkap nih, si Mizuha nih kabur dari rumah dan pergi ke rumah sang kakek karena mendapatkan surat dari sang kakek yang telah dirobek oleh sang ibu. Di saat sampai di rumah kakek, sang kakek menyangka kalau Mizuha datang ke rumahnya karena sudah izin oleh sang ibu. Dan menyangka kalau ibunya Mizuha setuju kalau Mizuha menjadi generasi penerus pasukan pelindung. Nah, pada awalnya si Mizuha ini kebingungan apa itu pasukan pelindung. Di sana sang kakek baru menjelaskan kalau pasukan pelindung itu adalah pasukan yang melindungi makhluk abadi legendaris. Di sana Mizuha harusnya menjadi penerus pasukan pelindung generasi ke-18. Akan tetapi si ibu ini terus-menerus menolaknya. Makanya kan selama ini sang ibu memutuskan hubungan dan menjauhi kakek. Nah, setelah sang kakek bercerita, akhirnya si Mizuha mengaku kepada kakeknya kalau ia tuh sebenarnya pergi ke sini tanpa seizin ibunya. Nah, setelah itu sang kakek mengajaknya ke perpustakaan bawah tanah dan memberinya sebuah buku asal-usul pasukan pelindung. Nah, di dalam buku itu tertulis kalau leluhurnya bernama Hayase yang melindungi makhluk abadi bernama Fushi. Fushi bisa menghidupkan teman-temannya yang telah mati. Dan diceritakan Fushi pernah menolong kerajaan kuno yaitu Renril dari serangan monster bernama Noker. Dan setelah membaca buku itu dan melihat gambar Fushi, akhirnya Mizuha menyadari kalau ia pernah bertemu dengan Fushi dan mengingat perkataan Aoki kalau Fushi tinggal bersamanya. Dan tiba-tiba Fushi pun muncul dan mengajaknya pulang. Di sana ia curiga dari mana masuknya Fushi ini dan tak mungkin dari ventilasi karena terlalu kecil. Dan ia akhirnya tahu kalau aksi pemberontakannya ini membawanya kepada fakta yang begitu besar dan menemukan tujuan hidupnya yaitu Fushi. Nah, keesokan harinya Mizuha bersekolah seperti biasa. Ia menyadari kalau ikat rambut pemberian ibunya hanya ikat rambut 30 ribuan saja yang bisa didapatkan di mall stasiun. Nah, sepulang sekolah ia menatapi ikat rambut pemberian sang ibu. Dan ketika sadar ia sudah ada di dalam rumahnya. Di sana tiba-tiba HP-nya berdering dan setelah mengangkatnya ternyata adalah ayah yang menelponnya. Sang ayah berpesan kepada Mizuha untuk memberitahu ibu kalau ayah tidak pulang hari ini. Dan setelah mematikan HP-nya, betapa terkejutnya Mizuha karena tangannya sudah memegang pisau dapur yang berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, Mizuha mencari ibunya dan mendapati sang ibu sudah tak bernyawa. Saking paniknya, si Mizuha ini kabur dari rumah. Ia sempat terjatuh, di sana ia baru sadar kenapa ia melarikan diri dan tak ingat apapun yang terjadi. Mizuha buru-buru kabur karena ada orang yang hendak lewat di sana. Nah, di dalam semak-semak ia masih bertanya-tanya apakah dirinya yang membunuh ibunya. Dengan hati hancur ia berharap ada orang yang menolongnya. Dan tiba-tiba secara mengejutkan Fushi muncul di hadapannya dan berkata kalau ada kesulitan sebaiknya ceritakan kepada teman-temanmu. Di sana si Fushi menawarkan diri, adakah yang bisa ia banting? Akan tetapi si Mizuha malah menjawab dan menyuruh Fushi untuk menjadi temannya. Oke, segini dulu cerita Fushi kali ini teman-teman. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di episode yang akan datang.